Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Effendi, Stambuk F551204. Saya di sini akan mempresentasikan tugas grafika komputer dengan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan tentang cara kerja teknologi display. Yang nomor 2 adalah teknologi scanner, dan yang nomor 3 adalah kamera digital dan lensa. Untuk yang pertama adalah cara kerja monitor touchscreen. Bisa kita lihat dari gambar sini ya. Monitor touchscreen memiliki beberapa bagian, mulai dari sensor, controller, dan tempat posisi koordinat. Dan saya akan menjelaskannya melalui video. Cara kerja layar sentuh adalah menerjemahkan sentuhan yang diterima pada permukaan layar menjadi posisi koordinat pada layar. Yang kemudian mengeksekusi perintah tertentu yang sesuai dengan gambar yang disentuh pada layar. Sebenarnya bukan gambar yang memicu eksekusi, tetapi posisi koordinat yang memicu eksekusi perintah. Dan pada kulit manusia menghantarkan listriknya. Untuk memanfaatkan listrik tersebut, layar sentuh dibuat layaknya kaca yang memiliki bahan sifat konduksi di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar ada listrik yang mengalir saat jari menyentuh layar, dan terjadilah perubahan medan listrik. Proses ini kemudian akan direspon controller untuk membaca pergerakan jari. Karena itu, layar tidak merespon jika disentuh dengan sarung tangan atau apapun yang tidak memiliki sifat konduktif. Kemudian adalah cara kerja monitor widescreen atau monitor layar lebar. Monitor widescreen atau layar lebar adalah perangkat keras komputer yang memiliki titik piksel yang fungsinya menerima hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video visual. Cara kerja monitor adalah menerima output perubahan warna yang dihasilkan oleh monitor komputer yang berubah warna, yang kemudian ditampilkan di layar melalui titik piksel. Yang jika piksel semakin kecil, maka yang ditampilkan akan semakin halus. Contohnya seperti gambar di atas. Titik-titik ini adalah piksel dan menghasilkan warna-warna yang berbeda. Dan jika terlihat di layar akan menjadi hasil seperti ini. Untuk komputer atau monitor yang memprosesnya adalah seperti CRT, LCD, LED, dan plasma. Kemudian ada cara kerja monitor plasma. Monitor plasma adalah monitor yang menggunakan fosfor untuk menghasilkan cahaya. Untuk cara kerjanya sendiri, saya akan jelaskan melalui gambar-gambar ini. Yang pertama ini, dalam monitor plasma terdapat 2 elektrod pada bagian depan berupa lapisan kaca, kemudian 1 pada bagian belakang. Piksel-piksel pada bagian belakang di sini diberikan lapisan fosfor dengan warna merah, hijau, dan biru. Kemudian piksel akan dibuat vakum dan kemudian diisi dengan sejenis gas yang merupakan campuran dari neon dan X-neon. Dan jika tegangan diberikan antara elektrod yang terdapat pada bagian depan sehingga menimbulkan medan listrik. Jika suatu tegangan diberikan pada elektrod yang terdapat di bagian belakang, maka gas akan mendapatkan suatu energi sehingga gas di dalam akan berubah bentuk menjadi gas yang dinamakan M plasma.
Perubahan gas plasma menghasilkan sinar ultraviolet, yang kemudian sinar ultraviolet akan menyebabkan fosfor berpendar yang mengeluarkan sinar ke depan. Proses perubahan ini dilakukan berulang-ulang tergantung gambar yang ditampilkan. Dan proses ini terjadi di sini. Gimana sih? Terjadi di sini. Di sini. Kemudian cara kerja monitor LCD atau liquid LCD. Kemudian cara kerja monitor LCD atau liquid crystal display. Kemudian cara kerja monitor liquid crystal display atau monitor layar kristal cair atau biasa disingkat LCD. Monitor LCD adalah display yang menggunakan teknologi kristal cair pada monitornya untuk membuat grafis di monitor. Cahaya yang dikeluarkan di monitor LCD berasal dari susunan kristal cair yang sangat banyak dari lampu neon yang berwarna putih. Untuk cara kerja monitor LCD hampir menyerupai perubahan refleksi dari cahaya pelangi, yaitu cahaya putih yang Untuk cara kerja monitor LCD hampir menyerupai perubahan pelangi, yaitu berasal dari cahaya putih. Cahaya putih adalah cahaya yang terdiri dari ratusan cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Ratusan warna tersebut akan terlihat apabila cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Yang artinya jika sudut refleksi berbeda, maka berbeda pula warna yang dihasilkan. Dan untuk proses kerja dari LCD, cahaya putih itu berasal dari black light atau cahaya lampu neon. Black light LCD akan memberikan pencahayaan pada kristal cair. Black light atau lampu neon akan memberikan pencahayaan pada kristal cair. Kemudian kristal cair tersebut akan menyaring black light yang diterimanya dan merefleksikannya sesuai dengan sudut yang diinginkan, sehingga akan menghasilkan warna yang dibutuhkan. Sudut kristal cair akan berubah bila diberikan tegangan dengan nilai tertentu. Dengan perubahan sudut dan penyaringan pada cahaya black light pada kristal cair tersebut, cahaya black light yang sebenarnya berwarna putih akan berubah menjadi berbagai warna karena perubahan sudut refleksi cahaya dari kristal cair. Jika ingin menghasilkan cahaya putih, maka kristal cair dibuka selebar-lebarnya agar cahaya putih black light atau neon dapat ditampilkan sepenuhnya, dan sebaliknya jika untuk menampilkan cahaya hitam maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya. Jika menginginkan warna lain maka kristal cair akan mengubah sudut refleksi cahaya. Dan proses terjadinya perubahan sudut refleksi atau warna di sini.
dan ini adalah lampu neon atau black light. Kemudian cara kerja dari monitor flat system atau monitor layar lebar. Monitor flat system adalah teknologi monitor yang bekerja di antara dua lembar kaca. Untuk proses atau prinsip kerja layar dari monitor layar lebar tergantung. Kemudian adalah cara kerja dari monitor flat system atau monitor layar lebar. Monitor flat system adalah teknologi monitor yang bekerja di antara dua lembar kaca. Untuk proses atau prinsip kerja layar datar tergantung teknologi yang digunakan seperti LCD, LED, dan plasma. Kemudian scanner. Teknologi scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu foto. Kemudian scanner. Scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda seperti dokumen, foto, gelombang suhu, dan lainnya. Pemindaian pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer dalam bentuk digital. Dan untuk alat scanner sendiri memiliki beberapa jenis dan kegunaan yang berbeda-beda seperti paper scanner, bioscanner, handy scanner, barcode scanner, roll scanner, film scanner, dan masih banyak lagi. Dan kemungkinan akan datang teknologi baru yang berkaitan dengan scanner. Saya akan menjelaskan proses kerja scanner melalui gambar yang ada di layar. Gambar yang di-scan diletakkan di atas permukaan scanner. Sebelum gambar di-scan, komputer akan menentukan seberapa jauh stepper yang membawa lampu akan berjalan. Jarak ditentukan oleh panjang dan posisi gambar yang ada di atas permukaan scanner. Dan ketika lampu menyala, pancaran lampu ke gambar akan dipantulkan. Kemudian pantulan yang dihasilkan akan dibaca oleh sejumlah cermin yang menuju scanner, memantul ke cermin dan menuju ke lensa scanner. Cahaya pantulan tersebut akan sampai ke sensor CCD atau Clear Cloud Device. Sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dengan panjang gelombang yang dipantulkan dan merubahnya menjadi tegangan listrik analog. Tegangan analog tersebut diubah menjadi nilai digital oleh alat ADC atau analog to digital. Sinyal digital dari sensor akan sensor CCD. Sinyal digital dari sensor CCD akan dikirim ke papan logik dan dikirimkan kembali ke komputer dalam bentuk data digital yang menunjukkan warna pada titik digital. Sinyal digital dari sensor CCD akan dikirim ke papan logik dan kemudian dikirimkan kembali ke komputer dalam bentuk data digital yang menunjukkan warna pada titik-titik pixel.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang paper scanner. Paper scanner adalah alat scanner yang dikhususkan untuk memindai kertas atau dokumen. Untuk alatnya sendiri, paper scanner memiliki alat dengan kegunaan yang berbeda. Untuk cara kerjanya sendiri hampir sama, hanya dengan bentuk atau proses yang kemudian paper scanner. Paper scanner adalah alat scanner yang dikhususkan untuk memindai kertas atau dokumen. Untuk cara kerjanya sendiri hampir sama yang saya jelaskan sebelumnya, dan saja alat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Untuk alat yang ini adalah paper scanner yang diperuntukkan untuk memindai dokumen dengan jumlah yang banyak. Dan ini proses kerjanya, dan ini kertas dengan jumlah yang banyak tersebut. Dan ini adalah scanner yang digunakan untuk suatu kertas, dan mekaniknya ini. Namun ada beberapa scanner yang memang dikhususkan lebih praktis, seperti ini dan ini. Ini merupakan scanner kertas juga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bioscanner. Bioscanner adalah alat scanner yang dikhususkan untuk memindai karakteristik dari makhluk hidup. Teknologi bioscanner sendiri ada beberapa jenis ya, seperti pembacaan sidik jari, retina mata, wajah, lengan, jari, telapak tangan, suara, dan tanda tangan. Dan saya akan menjelaskan tentang proses kerja dari salah satu alat bioscanner, yaitu pembacaan sidik jari. Untuk pembacaan sidik jari ada beberapa macam mode yang digunakan dalam teknologi pemindaian sidik jari. Yang pertama adalah thermal sensor. Thermal sensor ini adalah pembacaan sidik jari menggunakan suhu dengan cara memindai perbedaan suhu yang ada di gundukan atau tonjolan jari dan lembah pada permukaan jari. Kemudian untuk ultrasonic sensor, dia menggunakan suara atau getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi untuk menembus lapisan epidermal kulit. Suara ini tidak bisa didengar oleh suara manusia karena frekuensinya sangat tinggi. Kemudian frekuensi akan dipantulkan ke alat penerima. Kemudian untuk kapasitif sensor, ini adalah teknologi menggunakan cara dengan mengukur kapasitas jari, karena permukaan jari yang memiliki tonjolan atau tekukan lembah-lembah atau gundukan. Dan kemudian kapasitor sensor. Untuk kapasitor sensor ini menggunakan cara mengukur kapasitas jari kemudian kapasitif sensor. Untuk kapasitif sensor ini menggunakan cara mengukur kapasitas jari karena permukaan jari manusia yang memiliki gundukan lembah, yang kemudian
permukaan jari itu disentuhkan oleh area kapasitor dari sistem yang akan membaca permukaan jari yang berlembah dan bergelombang-gelombang itu. Kemudian optik sensor. Untuk optik sensor ini hampir mirip-mirip lah seperti scanner, paper scanner. Optik sensor ini merekam sidik jari dengan menggunakan blit cahaya. Yang cahaya itu difungsikan untuk menerangi jari, yang kemudian cahaya tersebut memantul ke alat penerima. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang handy scanner. Handy scanner adalah alat scanner yang dibuat lebih praktis untuk digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang handy scanner. Handy scanner adalah alat scanner yang digunakan lebih praktis, yang dibuat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang handy scanner. Handy scanner adalah alat scanner yang dibuat lebih praktis untuk digunakan dengan ukuran yang lebih kecil. Beberapa handy scanner yang sering digunakan seperti alat barcode ini dan ini, kertas, dan juga biasa berupa aplikasi yang dipasang di smartphone seperti ini. Dan untuk ini yang di scanner untuk scan kertas atau paper scanner. Kemudian saya akan menjelaskan tentang scanner barcode. Barcode scanner adalah alat scanner yang membaca barcode dan pengirimannya dan mengirim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang scanner barcode. Barcode scanner adalah alat scanner yang membaca barcode dan mengirimnya ke komputer. Barcode sendiri adalah sebuah simbol-simbol kode yang berbentuk garis ataupun angka yang biasanya diterjemahkan melalui alat scanner. Dan alat scannernya bentuknya seperti ini. Ini berbagai macam jenis alat scanner ya. Dan saya juga akan menjelaskan tentang simbol-simbol dari barcode. Yang pertama adalah barcode satu dimensi ini. Yang pertama adalah dengan kode 39. Jenis barcode ini adalah alfanumerik. Barcode ini sering digunakan pada industri manufaktur, kesehatan, otomotif, dan pertahanan. Untuk kode 39 ini menyajikan angka 0 sampai 9, huruf A sampai Z, serta simbol-simbol spasi dan beberapa simbol lainnya. Dan untuk barcode kode 128 ini merupakan barcode linear yang biasa digunakan pada industri pengiriman dan pengemasan di seluruh dunia, yang dirancang dengan ringkas dan jumlah ruang yang sedikit dari semua jenis barcode satu dimensi. Barcode ini mencakup
angka 0 sampai 9, huruf A sampai Z, huruf kecil dan huruf besar, dan beberapa simbol lainnya. Dan untuk interleaved 2/5 ini adalah barcode. Kode ini biasa digunakan untuk memberikan label pada bahan kemasan karena memiliki toleransi yang tinggi dan cocok digunakan pada karton yang bergelombang. Terdiri dari numerik yang digunakan untuk menyandikan pasangan angka. Setiap 2 digit dipasangkan untuk membuat satu simbol yang digunakan dengan jumlah genap agar berfungsi. Jika kemudian barcode interleaved 2/5 ini. Barcode ini biasa digunakan untuk memberikan label pada bahan kemasan karena memiliki toleransi yang tinggi dan cocok digunakan pada karton yang bergelombang. Terdiri dari numerik yang digunakan untuk menyandikan pasangan angka. Setiap 2 digit dipasangkan untuk membuat simbol yang digunakan dengan jumlah genap agar berfungsi. Jadi 0 biasanya ditambahkan pada akhir set pada angka ganjil. Kemudian UPC code, barcode ini saat ini digunakan untuk apa lagi? Kemudian barcode UPC code. Barcode ini digunakan untuk toko grosir untuk mencetakan tanda terima dan pelacakan inventaris yang cepat. Setelah mendapatkan nomor UPC, pabrikan, toko grosir atau penerima akan menerima nomor kemudian UPC code. Barcode ini biasa digunakan untuk toko grosir untuk menyediakan pencetakan tanda terima atau pelacakan inventaris yang cepat. Setelah mendapatkan nomor UPC, pabrikan akan menerima nomor perusahaan unit untuk digabungkan dengan nomor produk masing-masing. Kemudian EAN code. EAN code ini superset dari UPC, digunakan khusus untuk penjualan buku, perpustakaan, univ, grosir, untuk penelusuran buku. Kemudian saya akan menjelaskan juga barcode atau kode barcode 2 dimensi. Yang pertama adalah data matrix atau matriks kode.
Kode ini menyajikan informasi yang berjumlah besar dalam ruang yang sangat kecil. Biasa barcode ini digunakan untuk manufaktur elektronik dan perawatan kesehatan karena keunggulannya tersebut. Kemudian barcode PDF 4117. Barcode ini bisa digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar seperti foto, sidik jari, dan tanda tangan. Dapat menyimpan lebih dari 1,1 kilo YT. Kemudian barcode attach. Barcode ini digunakan untuk pola bus pada kotak persegi. Kemudian attach digunakan dalam pola bulls pada kotak persegi. Biasa digunakan pada industri transportasi, terutama tiket dan boarding paspor pesawat. Kemudian QR code. QR code digunakan dalam pelacakan dan inisiatif pemasaran seperti iklan majalah dan kartu nama. QR ini lebih fleksibel. Biasa digunakan untuk data numerik, biner, dan kanji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kamera digital. Kamera digital adalah sebuah alat yang dapat memotret gambar, suara, dan video, yang kemudian gambar hasil potretan akan disimpan dalam bentuk digital. Kemudian lensa. Saya akan menjelaskan tentang lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang, baik bidang lengkung semua atau satu lengkung datar. Lensa ada dua macam, yaitu lensa cekung dan cembung, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam proses pembentukan cahaya. Dalam kamera sendiri, lensa berfungsi memfokuskan pantulan cahaya agar dapat ditangkap oleh sensor pada kamera. Dan untuk pembiasan kamera cembung dan cekung, saya akan menjelaskannya sedikit. Untuk lensa cembung, jika sinar datang sejajar, sumbu utama akan dibiaskan menuju ke titik fokus aktif di belakang lensa. Dia akan kemari. Kemudian yang kedua, jika sinar datang dari titik fokus pasif di depan lensa, ini yang pertama, lensa cembung. Untuk lensa cembung, jika sinar datang sejajar sumbu utama, atau ini sumbu utama, yang ini, maka akan dibiaskan menuju ke titik fokus aktif di belakang. Dan jika sinar datang dari titik fokus pasif di depan lensa, ini akan dibiaskan sejajar menuju sumbu utama.
Dan jika sinar datang dari pusat optik lensa yang ini, maka akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian untuk lensa cekung. Untuk lensa cekung ini, jika sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan seolah-olah dibiaskan dari titik fokus aktif di depan lensa. Nah, jika dia datang sejajar, maka seolah-olah akan dibiaskan dari titik fokus lensa. Dan jika datang seolah-olah menuju titik fokus, kemudian jika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif, di sini di depan lensa, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini ya, sejajar dengan sumbu utama yang warna ungu. Kemudian jika sinar datang melalui pusat optik lensa, jadi dia tepat di tengah, maka diteruskan tanpa dibiaskan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya di sini nge-record menggunakan HP ya, jadi mungkin suaranya agak nggak jelas atau layarnya buram. Dan saya menggunakan dua HP, ini HP satu dan satunya buat merekam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.